Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Sehat ya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Bu Rofi. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan anak-anak setelah menerima materi ini mampu menjelaskan makna kejujuran, amanah, dan istiqomah. Yang kedua, mampu mengemukakan dalil nakli tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah. Yang ketiga, mampu memberikan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Yang keempat, mampu merangkum hikmah kejujuran, amanah, dan istiqomah. Yang kelima, tentunya siswa mampu menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar berita tentang perilaku korupsi? Kita simak yuk video berikut ini. Posisi kepala daerah dengan kewenangan penuh mengatur segala kebijakan di wilayahnya memang masih cukup rentan untuk disalahgunakan. Hingga saat ini telah belasan kepala daerah setingkat gubernur yang tersangkut kasus penyalahgunaan wewenang yang berujung suap dan korupsi. Misalkan dalam 3 tahun terakhir ini saja, yakni dalam rentang tahun 2014 hingga 2016, Anak-anakku yang dirahmati Allah, dari video yang kalian lihat tadi tentang pejabat kita yang melakukan korupsi, itu menandakan bahwasannya pejabat tersebut tidak amanah. Yang kedua adalah krisis kejujuran. Kenapa? Karena begitu banyaknya pejabat yang melakukan korupsi. Namun anak-anak, di negeri kita, Indonesia, tidak semua pejabat melakukan korupsi. Masih banyak figur-figur pejabat yang bertanggung jawab, yang amanah. Selanjutnya, agar kalian lebih paham, kita simak penjelasan tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah berikut ini. Apa itu jujur, amanah, dan istiqomah? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan kita yang sebenarnya. Jadi, apa yang kita ucapkan itu adalah yang sesungguhnya, dan apa yang kita lakukan itu adalah yang sebenarnya. Dalil nakli tentang jujur. Dalil yang mendasari tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berperilaku jujur. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran itu sedangkan kamu mengetahuinya. Perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dapat kita wujudkan melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak mencontek dalam ujian atau ulangan, walaupun tidak ada pengawas yang mengawasi. Yang kedua, menjadi saksi mata dalam sebuah kasus pengadilan, misalkan dengan berkata yang sesungguhnya, berkata yang sebenarnya. Yang ketiga, tidak menerima suap.
Ini adalah perilaku jujur. Mungkin kalian bisa mengamati gambar di bawah ini. Hikmah atau manfaat jika kita berperilaku jujur. Yang pertama adalah mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Coba seandainya kalau orang itu terbiasa dengan tidak jujur, terbiasa bohong, maka orang di sekitar kita itu akan susah untuk mempercayai kita. Maka kita harus membiasakan diri untuk berperilaku jujur. Yang kedua, mendapatkan banyak teman, disukai orang. Kalau kita bersikap jujur, maka akan banyak orang yang senang dengan kita. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Orang yang mempunyai kesalahan kepada orang lain, orang yang mempunyai iman, maka dia akan dihantui kesalahan tersebut. Maka jika kita itu berperilaku jujur, maka hidup kita akan tenang. Dalil nakli tentang perilaku amanah. Allah memerintahkan kita untuk berperilaku mempunyai sikap amanah. Nah, perintah itu tercantum dalam Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasul. La takhunullaha war-rasul wa takhunu amnatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat kita wujudkan seperti satu, ketika kita dititipi barang oleh teman kita, maka kita harus menjaganya dengan baik. Yang kedua, ketika kita meminjam barang, maka kita harus menjaganya dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Yang ketiga adalah menjaga rahasia. Yang keempat, tidak menyalahgunakan jabatan. Misalkan kita diberikan kepercayaan menjadi pejabat, atau kita diberikan kepercayaan menjadi ketua kelas atau bendahara kelas, maka kita harus benar-benar menjaga amanah tersebut dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Kalian bisa mengamati ini contoh gambar ya. Di sini gambar yang pertama adalah pejabat yang tersandung kasus korupsi menjadi tahanan KPK. Menjadi pejabat adalah amanah, maka kita harus bertanggung jawab terhadap tugasnya itu. Kemudian yang kedua, ini adalah foto Bapak Presiden Jokowi ya. Ini menjadi pemimpin sebuah negara. Artinya amanahnya sangat berat sekali. Nah, menjadi pemimpin harus amanah, harus ingat tugasnya, harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Hikmah jika kita berperilaku amanah.
Yang pertama adalah dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antar sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan ataupun lawan. Jadi orang itu akan senang dengan kita. Yang ketiga, hidup kita akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah perilaku istiqomah. Berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Istiqomah makna secara luas adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Contoh istiqomah sebagai siswa. Tugasnya adalah belajar, maka siswa harus istiqomah belajar, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kesuksesan. Kalian bisa memperhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah contoh siswa SMP Negeri 38 Surabaya. Berada di dalam ruang perpustakaan, dia membaca buku, menggali informasi, menggali ilmu pengetahuan. Jika siswa belajar dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mampu mencapai kesuksesan, meraih apa yang ia cita-citakan. Contoh lain, misalkan kalian ingin mempunyai cita-cita ingin menjadi dokter atau polisi. Belajar dengan sungguh-sungguh, selalu istiqomah, insya Allah akan tercapai apa yang kalian cita-citakan. Contoh lain lagi, misalkan pengusaha. Pengusaha di sini harus kreatif, ulet, tekun. Maka Allah akan memudahkan dia dalam mencapai kesuksesannya sebagai seorang pengusaha. Dalil nakli tentang istiqomah. Dalil yang mendasari bahwa manusia diperintahkan untuk mempunyai sikap istiqomah, tekun, ulet. Tercantum dalam Quran surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Perilaku istiqomah dapat diwujudkan dalam kehidupan kita melalui kegiatan yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga, belajar dengan tekun dan ulet, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, selalu menaati peraturan, baik di rumah, di sekolah, ataupun masyarakat. Itu termasuk juga contoh istiqomah. Yang keempat, selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau tidak merasa terbebani. Hikmah atau manfaat jika kita berperilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama tentunya orang yang istiqomah, orang yang ulet itu, orang yang tekun, dia akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih.
Yang kedua, orang yang istiqomah akan selalu mendapatkan kesuksesan dalam kehidupannya. Dia akan dapat mencapai cita-citanya. Karena apa? Dia tekun dan ulet. Yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat, tentunya Allah akan selalu melindunginya, akan dimudahkan segala urusannya. Baik anak-anak, semoga kalian dapat memahami penjelasan tadi, dan harapan ibu tentunya anak-anakku semua, 3 sikap tadi, sikap jujur, amanah, dan istiqomah, kalian mampu menerapkannya dalam kehidupan kalian. Kalian mampu menanamkan 3 sikap itu dalam diri kalian sehingga terbiasa sampai dewasa. Dan untuk selanjutnya, tugasnya nanti ibu sampaikan melalui link ya. Tetap semangat anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.